Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilar Saputra dengan NIM 1031112400253. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk menjawab soal CLO bab CLO yang keempat dari kalkulus lanjutan. Oke, akan saya share screen terlebih dahulu. Jawaban saya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di sini. Oke, kita buka soalnya sekalian. Oke, ini. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, tugas sub CLO 314 kalkulus lanjut semester genap. Kayak untuk nomor satu diberikan fungsi skalar f(x), koma y sama dengan x pangkat 2 min 3y pangkat 2 dan titik p itu sama dengan kurung buka 1,2 kurung tutup. Lalu kita disuruh mencari A. Hitung vektor gradien f x, y dari fungsi f. Yang B. Tentukan nilai gradien f di titik P. Yang C. Hitung turunan berarah du. V. Kurung muka P kurung tutup dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A. Sama dengan 3,4. Dan yang D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? E. Tentukan arah vektor unit. V. Di mana turunan berarah D, V, F, kurung buka, P, kurung tutup sama dengan nol. Jelaskan cara singkat makna geometrisnya. Oke, ini saya sudah siapkan jawaban saya. Bisa terlihat. Oke, kita akan tulis dulu. Kita akan identifikasi terlebih dahulu. Diketahui, tadi bisa dilihat pada soal, fungsi skalarnya itu kita tulis di sini. F bermuka X, Y, kurung tutup sama dengan X pangkat 2 min 3Y pangkat 2. Di mana titik P itu bernilai 1,1,2. Satu ini untuk X, dan yang ini itu untuk Y. Oke, kita akan menjawab yang A terlebih dahulu. Kita akan mencari vektor gradiennya. Kita akan untuk mencari vektor gradien itu kita menggunakan turunan parsial dari si X sama si Y. Ini untuk X dan ini untuk Y. Turunan parsial dari X itu kan tadi di atas X-nya itu kan X pangkat 2 ya. Nih, X pangkat 2. Terus di sini. Jadi turunan parsial dari X pangkat 2 itu 2X. Terus kita akan mencari turunan parsial Y. Tadi Y itu kan minus. Ini minusnya ikut kegabung ya. Minus 3Y pangkat 2. Di sini turunan parsialnya itu menjadi minus 6Y.
Jadi bisa ditulis ini adalah X dan ini adalah Y. Jadi vektor gradien f x, y dari fungsi f adalah 2x, min 6y. Oke, kita lanjut yang ke B. Kita akan mencari nilai gradien f di titik P-nya. Titik P itu bisa dibilang, tadi titik P itu kan 1,2. Satu ini kan X. Ini X, ini Y. Nah, satu itu X, dua itu Y. Oke. Jadi kita tulis ulang aja titik P-nya di sini. Maaf, kita tulis ulang aja titik P-nya di sini. Lalu F 1,2 sama dengan kita masukkan tadi vektor gradiennya yang 2x, min 6y. 2x itu untuk x, 2 dikali x-nya itu kita ganti satu karena x-nya di sini satu, karena x-nya di sini satu, kita ganti. Lalu, min 6 y-nya kita ganti 2. Nih, kita ganti 2. Min 6 kali 2. Jadi 2 dikali satu itu 2, min 6 dikali 2 itu minus 12. Jadi nilai gradien F di titik P adalah 2, minus 12. Oke, kita lanjut ke yang C. Kita akan mencari turunan berarah dari DU V, P, kurung tutup, di mana A itu 3,4. Kita akan mencari nilai mutlak dari si A-nya, 3 sama si 4. Kita akan mencari akar kuadrat 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 9, 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 sama dengan 16. Jadinya totalnya akar pangkat 25. Akar pangkat 25 itu hasilnya 5. Kita akan cari U-nya yaitu 1/5 ini, 1/5 kurung buka, A-nya kita masukkan 3,4 kurung tutup sama dengan 3 dikali satu itu 3. Satu dikali 3 itu 3/5. Satu dikali 4 yaitu 4/5. Bawah kita mengikuti di sini. Jadinya kita menemukan U-nya itu 3/5, 4/5. Oke, kita akan mencari. Lalu selanjutnya kita akan mencari DU V kurung buka P, kurung tutup sama dengan vektor F P dikali U. Jadi vektor gradiennya udah dicari di sini ya. Nilai gradien di titik P-nya itu ada 2, minus 12. Kita masukkan ke sini 2, minus 12. Lalu hasil U-nya kita masukin tadi 3/5, 4/5. Oke, di sini kita lakukan perkalian. 2 dikali 3/5 ditambah minus 12 dikali 4/5. Kenapa? Karena kita akan mengalihkan X dengan X dan Y dengan Y. Lalu 2 dikali 3/5 itu jadinya 6/5. Plus ketemu min menjadi, ini plus ketemu min jadi min. Jadinya 12 dikali 4/5 jadinya 48/5. Di sini minus karena tandanya minus. Jadi sama dengan minus 42/5. Ini sebenarnya masih bisa disederhanakan. Tapi sebenarnya saya tidak akan menyederhanakan. Ini jika disederhanakan mungkin menjadi 82/5. Jadi turunan berarah dengan vektor U searah dengan vektor A di minus 42/5. Untuk jawaban yang C. Lalu kita akan mencari arah turunan dan nilai maksimumnya. Kita akan mencari vektor unit dari si U-nya terlebih dahulu. Nilai mutlak dari vektor FP itu kita cari akar pangkat dari 2 pangkat 2 plus minus 12 minus 12 pangkat 2
sama dengan akar pangkat dari 4 ditambah 1, 44, 144. Sama dengan akar pangkat 1, 48. Kita sederhanakan menjadi 2 akar pangkat 32. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya, arah maksimum, kita mencari dari arah maksimum vektor 2, min 12. U sama dengan vektor FP per nilai mutlak dari vektor FP. Tadi udah dicari ya, FP-nya itu ada 2 dan min 12. Kita masukkan di sini. Lalu untuk nilai mutlaknya tadi nih, jadi hasilnya sama dengan kurung buka 2 per 2 akar dari 37, koma minus 12 per 2 akar dari 32. 32 ya, maaf salah. Sama dengan minus 1 per akar pangkat 37, koma minus 6 per akar pangkat dari 3, 3, 12, 37. Jadi turunan berarah pada arah 1 per akar dari 32, 3, ya 32, koma minus 6 per akar dari 32 dengan nilai maksimumnya adalah 2 akar dari 32. Oke, kita lanjut ke jawaban yang E. Arah vektor V berarah dengan D, V, F, P sama dengan 0. Jelaskan makna geometrisnya. Oke, kita identifikasikan terlebih dahulu V1 dan V2-nya itu. Untuk V1-nya itu 2, V2-nya itu minus 12. DV FP sama dengan vektor FP dikali V sama dengan 0. Kita hitung. Tadi nilai geometrisnya balik ke atas ya. Nilai titiknya 2 sama minus 12. 2 sama minus 12 di sini. Jadi 2 untuk di 2V1 dikurangi 12V2 sama dengan 0. 2V1 sama dengan 12V2. V1 sama dengan 12 per 2 karena ini pindah ke sini. V2. V1 sama dengan 6V2. Maka jika V1 sama dengan 6 per akar dari 37, maka V2 sama dengan 1 per akar dari 37. Dan untuk nomor tadi yang D, nilai maksimumnya itu 2 akar pangkat 37 ya, benar. Jadi makna geometris yang arah V merupakan arah pertumbuhan tercepat fungsi f, di mana fungsi f tidak berubah, tidak naik atau turun di titik P sama dengan 0 sepanjang garis singgung fungsi f di P, disinggung kontur fungsi f di P. Oke, kita lanjut kerjakan nomor 2. Nomor 2 kita cek dulu soalnya. Di sini diberikan fungsi
f x, y sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus y pangkat 2. A. Hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx, y. Hitung turunan parsial kedua dari fxx, fyy, fxy. Yang D, ujilah titik stasioner, apakah merupakan minimum lokal atau maksimum lokal atau titik pelana. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Kita ke jawaban saya. Nomor dua kita identifikasikan terlebih dahulu. Diketahui fx, y itu tadi x pangkat 3 minus 3x plus y pangkat 2. Kita cari A, turunan parsial pertamanya dari fx dan fy. Fx itu berarti ini ya, yang terdapat variabel x-nya. Ada dua di sini. Jadinya x pangkat 3 minus 3x sama dengan 3x pangkat 2 minus 3. Lalu kita akan cari si fy-nya sama dengan y pangkat 2. Jadi turunan parsialnya itu 2y. Jadi, turunan parsial dari fx itu 3x pangkat 2 minus 3 dan turunan parsial dari fy itu 2y. Oke, itu jawaban untuk A. Kita lanjut ke jawaban B, titik stasioner dari fx, y. Fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Terus dari fx sama dengan 0, memasukkan turunan parsialnya 3x pangkat 2 minus 3 sama dengan 0. 3x pangkat 2. Kita pindah ruas minus 3 ke kanan jadi 3. X pangkat 2 sama dengan 3 per 3. Karena ini 3-nya pindah ke bawah. Jadi X pangkat 2 kurang lebih plus min 1 kurang lebih 1. X sama dengan 1. Jadi terus untuk FY-nya itu sama dengan 0. FY turunan parsial itu tadi 2Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 karena 2 ini pindah ke bawah jadi 0 per 2 itu 0. Jadi titik stasionernya itu yang pertama ada 1,0 dan yang kedua itu ada min 1,0. Kenapa satu dan min 1? Karena di sini ada simbol ini. Plus minus. Nah, kita yang ke C, tentukan turunan parsial kedua dari fxx, fyy, fxy. Kita akan mencari turunan parsial kedua dari fxx terlebih dahulu. Bisa dilihat tadi turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat. 3x pangkat 2 minus 3. Jadi turunan parsialnya itu 6x. Lalu kita cari turunan parsial keduanya dari fyy. Tadi turunan parsial pertamanya itu 2y. Makanya menjadi 2. Terusan turunan f, x, y itu kita gabungkan dari 3x bawah 2 minus 3 plus sama 2y. Tahu seperti yang di atas ini. Hasilnya itu 0. Lalu yang D, uji minimum lokal, maksimum lokal atau titik pelana dengan rumus determinan hash D sama dengan fxx dikali fyy dikurangi kurung buka fxy kurung tutup pangkat 2. Detik stasionernya itu 1,2 dan min 1, maaf, detik stasionernya itu ada di 1,0 dan min 1,0. Kita akan mencari titik stasioner yang 1,0 terlebih dahulu. Fx-nya itu 6, x kita ganti jadi 1, itu jadinya 6 dikali 1, 6. Fyy jadinya 2 karena tadi tidak ada apa-apa. Dan if xy sama dengan 0. Jadi D sama dengan 6 dikali 2 minus 0 pangkat 2 sama dengan 12. 12 itu lebih besar daripada 0 dan fx lebih besar dari 0. Maka ini merupakan nilai lokal, minimum lokal. Oke, kita lanjut ke titik minus 1,0.
fx 6 x, kita ubah x-nya. Di sini tuh x-nya itu min satu jadi 6. Min satu sama dengan min 6. Fy-nya tetap 2. Fx-nya itu tetap 0. D sama dengan minus 6 dikali 2. Min 0 pangkat 2 sama dengan minus 12. Minus 12. Itu lebih kecil sebenarnya ini. Oh, salah ya. Saya salah tulis, salah tanda di sini harusnya lebih kecil dari 0. Dan ini merupakan titik pelana. Jadi titik stasioner 1,0 itu merupakan minimum lokal dan titik minus 1,0 merupakan titik pelana. Oke, kita ke soal terakhir. Cek titik minimum atau maksimum global. Di sini kita ada yang namanya minimum lokal. Jadi kita akan cari di sini titik 1,0 saat x infinity atau x min infinity. Jika x kita ganti menjadi infinity, maka nilainya itu akan menjadi infinity. Jika x menjadi min infinity, maka nilai x maka nilai f x, y itu menjadi minus infinity. Jadi tidak ada nilai maksimum atau minimum globalnya. Nah, keduanya itu infinity. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.